Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Iriani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wiralodra Indramayu. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai promosi kesehatan yang berkaitan dengan hidup sehat masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Baiklah, langsung saja saya akan menjabarkan bahasan ini, yaitu tentang pentingnya perilaku hidup sehat dan cara menjalani perilaku hidup sehat pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang perilaku hidup sehat. Nah, apa sih perilaku hidup sehat itu? Sehat sendiri dapat diartikan sebagai keadaan yang dinamis atau suatu keadaan yang dinamis, di mana setiap individu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungannya, baik lingkungan internal ataupun eksternalnya. Nah, lingkungan internal itu seperti apa? Lingkungan internal itu seperti psikologisnya, intelektual, spiritual, dan penyakit. Nah, lingkungan eksternal yaitu meliputi lingkungan, fisik, sosial, dan ekonomi. Nah, menurut WHO, sehat itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, sosial, serta tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Nah, oleh karena itu, di saat pandemi COVID-19 ini perlu adanya perilaku sehat agar dapat terhindar dari penyakit. Nah, hal ini merupakan salah satu upaya preventif dan promotif, yaitu pencegahan terhadap suatu penyakit atau masalah kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan pada seseorang. Selanjutnya, hubungan antara perilaku hidup sehat dengan pandemi COVID-19. Sudah jelas ya hubungannya antara perilaku hidup sehat dengan penyakit ini sangat berbahaya bagi tubuh kita sehingga harus kita hindari. Nah, beredar kabar masuknya virus corona ke Indonesia membuat warga Indonesia gempar, dan virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina ini membuat terganggunya kesehatan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan situasi kesehatan, yaitu harus menjaga kesehatan dengan cara berperilaku hidup sehat guna mencegah terjangkitnya coronavirus atau COVID-19 ini. Pentingnya menjaga kesehatan karena COVID-19 bukan cuma perkara kontak, melainkan imun tubuh. Nah, oleh karena itu, contoh dari perilaku hidup sehat yaitu makan makanan yang gizi seimbang, istirahat yang cukup, rajin berolahraga, berjemur, social distancing, terus dengan cara pencegahan lainnya. Selain itu, diharapkan juga tetap tenang, tidak perlu khawatir, cemas akan menghadapi COVID-19 ini. Cukup dengan perilaku hidup sehat. Saya akan menjabarkan satu persatu dari perilaku hidup sehat tersebut. Nah, yang pertama yaitu makanan dengan gizi seimbang. Nah, kenapa kita harus dianjurkan untuk makanan dengan gizi seimbang? Karena makanan dengan gizi seimbang sangat berperan penting bagi tubuh yang utama. Nah, gizi seimbang sendiri merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, meliputi apa? Seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin, yang tentunya dapat bermanfaat bagi tubuh dan sangat berperan penting dalam tubuh kita, yaitu sebagai sumber energi dan sebagai pembangun serta pembentuk sel-sel dalam tubuh. Nah, karbohidrat sendiri itu contohnya seperti nasi, ubi-ubian, kentang, dan lain sebagainya. Protein itu seperti ikan, terus daging, terus susu, dan tempe, terus mineral, dan juga vitamin seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, contoh dalam takaran piring kita sehari-hari dapat diaplikasikan, yaitu adanya nasi di dalam piring, habis itu adanya ikan atau daging, terdapat sayur-sayuran dan buah serta air mineral gitu. Nah, poin yang kedua yaitu sering mencuci tangan.
Nah, mencuci tangan merupakan suatu hal yang mudah, yang sehat juga yang harus kita lakukan, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini. Nah, mencuci tangan dengan sabun dan bilas dengan air bersih yang mengalir itu merupakan suatu kebiasaan sehat yang terlihat sederhana, akan tetapi sangat berpengaruh dan ampuh untuk mengurangi risiko penularan virus ini. Nah, hal ini dikarenakan tangan-tangan manusia dipenuhi dengan berbagai banyak virus dan bakteri. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihannya, kawan. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu physical distancing atau social distancing, yaitu jaga jarak. Nah, merupakan salah satu pencegahan atau pengendalian infeksi virus corona dengan membatasi kunjungan ke tempat yang ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Jadi, selain itu, seseorang tidak diperkenankan untuk menjabat tangan serta menjaga jarak ya setidaknya 1 meter atau 2 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau yang berisiko tinggi menderita COVID-19. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu pergunakanlah masker. Nah, di saat sakit, sehat, atau apalagi pilek, batuk, pilek gitu ya. Nah, penggunaan masker ini sangat bermanfaat dan salah satu kunci untuk pencegahan COVID-19. Nah, apabila kita di rumah atau dan sedang tidak memakai masker, kita dapat mengikuti etika batuk yang benar, yaitu menutup mulut menggunakan tisu atau kain seperti contohnya seperti gini. Nah, terus yang kedua yaitu apabila tidak ada, memakai lengan tangan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, jika mengalami batuk, pilek, sesak nafas, dan yang lainnya, segeralah ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Gunanya untuk agar segera ditangani. Cara ini sangat baik dilakukan karena dapat meningkatkan dan mempertahankan imunitas yang kuat di dalam tubuh dan penyebaran coronavirus. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu rajin berolahraga dan berjemur. Kenapa? Karena olahraga itu sangat penting bagi tubuh kita. Tidak hanya sehat, olahraga juga dapat dipercaya untuk meningkatkan kebahagiaan. Nah, disarankan untuk rutin berolahraga selama 30 menit. Juga olahraga ini untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus, terutama coronavirus atau COVID-19 ini. Nah, selain berolahraga tadi, kita berjemur. Nah, berjemur disarankan, ingat ya kawan-kawan, berjemur disarankan pukul 10 sampai 11 ataupun 10 sampai jam 3 sore. Karena apa? Karena jam-jam segitu terdapat UVB yang dapat menyehatkan tubuh, yang dapat membentuk vitamin D untuk kesehatan kulit dan tulang gitu. Nah, dan yang keenam yaitu istirahat yang cukup. Kurang tidur dapat menurunkan imunitas tubuh. Nah, sehingga semua manusia membutuhkan kualitas dan kuantitas tidur yang cukup. Orang dewasa membutuhkan sekitar 7 sampai 8 jam sehari dan anak-anak atau remaja membutuhkan 9 sampai 10 jam tidur dalam sehari. Selanjutnya, poin yang terakhir atau yang ketujuh yaitu jangan panik. Kenapa? Karena apabila kita tidak panik, kita menerapkan perilaku sehat. Nah, diharapkan tetap tenang, tidak ada halangan untuk beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan. Nah, tidak perlu merasa khawatir atau cemas serta ketakutan yang berlebihan dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi, kita perlu untuk menjaga perilaku kesehatan. Nah, sehingga perilaku kesehatan ini dapat meningkatkan imunitas tubuh dan dapat terhindar dari COVID-19. Jadi dapat disimpulkan dari penjabaran materi yang telah saya paparkan
eh, perilaku hidup sehat masyarakat itu sangat penting terhadap pandemi COVID-19. Apabila kita tidak ingin terpapar, maka kita harus menerapkan perilaku hidup sehat masyarakat. Perilaku hidup sehatnya seperti makanan yang gizi seimbang, sering mencuci tangan, terus terapkan social distancing atau physical distancing, pergunakan masker, kemudian rajin berolahraga dan berjemur, kemudian istirahat yang cukup, dan yang terakhir jangan panik. Jadi itu saja pemaparan dari saya. Sebelum itu saya harapkan kita semua dapat memahami serta menerapkan dan dapat membagi penjelasan kepada lingkungan sekitar mengenai kesehatan terkait COVID-19 agar kita terhindar dari penyakit tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.